Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di kajian online daily dan menarik nih. Kali ini kita melihat tim kuasa hukum dari kubu Roy Suryo malah menolak uji lab forensik dari Bareskrim, padahal ini adalah sesuatu hal yang patut dilakukan untuk semakin membuktikan keaslian ijazah Pak Presiden ketujuh kita yakni Pak Joko Widodo. Namun kenapa Roy Suryo kok menolak uji lab tersebut? Padahal ini adalah permintaan kroni-kroninya untuk melakukan uji dan pengujian terkait ijazah Presiden ketujuh Republik Indonesia yakni Pak Joko Widodo. Ini benar-benar sangat heran dan sangat mengherankan. Apalagi kita semua tahu bahwa kubu Roy Suryo menolak dan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Bahkan dalam sebuah forum diskusi atau forum debat di sebuah TV nasional mengatakan bahwa Roy Suryo yakin ini ijazahnya adalah palsu atau keabsahannya sangat diragukan. Artinya kubu Roy Suryo sudah menuduh Pak Jokowi menggunakan atau memalsukan dokumen atau dalam hal ini adalah ijazah. Maka dari itu tidak heran ketika tim kuasa hukum Pak Jokowi mengambil langkah hukum dan menggugat balik. Kenapa kok kubu Roy Suryo terkesan sangat-sangat panik, bahkan menyerang ke sana ke sini dan menyalahkan polisi dan lain-lain. Nah, patut menarik dan kita harus simak sampai tuntas bagaimana jalan ceritanya Roy Suryo malah menolak uji lab yang sebenarnya beliau sendiri yang melakukan gugatan ijazah palsu Pak Jokowi. Benar-benar tindakan yang sangat-sangat mengherankan. Presiden Prabowo sekali lagi saya sarankan Pak Prabowo Subianto. UGM ini kan bukan pemilik otoritas tertinggi dalam autentikasi ijazah ini. Ya, mereka mengeluarkan bukan berarti statement mereka mengatakan bahwa ini asli terus selesai di situ. Ya. Ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi punya ahli di sana. Coba verifikasi statementnya para petinggi UGM itu. Bagaimana kalian merekonstruksi para ahli Kementerian Sains dan Teknologi itu merekonstruksi lembar pengesahan yang sangat cantik itu, jangan bohong. Jadi dari awal itu kan memang kami sudah sampaikan Mas, bahwa untuk menunjukkan ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Sudah berkali-kali juga dikonfirmasi ini dari pihak UGM, dari kawan-kawan dan sebagainya. Sehingga pada saat kita memutuskan untuk mengambil langkah hukum, maka biarkanlah proses hukum yang berjalan. Apakah nanti memang di persidangan perlu ditunjukkan, yaitu tentunya kalau memang perlu, ya kami dukung. Kuasa hukum Pak Jokowi sudah sangat yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, karena tadi dari pihak penyidik Mabes juga mengatakan bahwa tinggal 10% lagi, tinggal uji lab lagi. Nah, menurut Anda apakah keyakinan itu kemudian artinya membantah semua tudingan terkait dengan ijazah palsu, tuduhan Anda dan kawan-kawan, Mas Roy? Gini. Kami sangat senang ya, kami sangat senang dengan uji laboratorium forensik dan juga lab 4 yang dilakukan oleh Bareskrim siang hari ini dan tim ada di Jogja dan Solo. Tolong juga dibaca baik-baik, yang dilakukan adalah pemeriksaan untuk 90% itu adalah untuk sampel pembanding. Jadi sampel pembanding itu adalah yang dari teman-temannya waktu SMA juga namanya SNPP, sekarang SMA 6, dan juga teman-temannya yang dulu di Fakultas Kehutanan. Belum pada uji ijazahnya Jokowi sendiri. Jadi nanti kan tadi Pak kan mengatakan, tadi kan mengatakan yang 10% itu bisa membuyarkan semuanya kalau memang ternyata hasilnya tidak identik. Jadi kita hormati saja, dan karena saya tetap yakin, saya tetap 99,9% yakin skripsi yang saya lihat di Fakultas Kehutanan UGM itu adalah 99% palsu, maka nanti kalau misalnya hasil uji labnya, skripsinya ternyata asli, nggak apa-apa. Namanya ilmu pengetahuan, kita harus berani diuji dong. Saya tentang sampelnya benar nggak? Jangan-jangan sampelnya beda. Karena kalau sampelnya yang kemudian diuji itu dinyatakan asli, maka saya keberatan. Karena sampel yang saya periksa itu dapatkan langsung dari Wakil Rektor UGM. Jadi kalau artinya nanti apapun hasilnya Anda tidak percaya, Mas Roy? Percaya. Cuman kan kita tetap harus ilmu pengetahuan itu kan harus tetap boleh di-challenge, tetap harus boleh diuji. Gitu loh. Jadi kan ini yang diperiksa baru komparasinya, baru pembanding-bandingnya teman-temannya. Belum yang dimiliki oleh Jokowi, belum yang dimiliki oleh UGM sendiri untuk yang Jokowi sendiri. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja semuanya, dan nanti kalau misalnya hasil dari uji skripsi
yang sudah merupakan primary evidence yang saya periksa itu ternyata berbeda. Nah, jadi misalnya nanti skripsinya ternyata ada lembar pengesahannya, ada lembar pengujiannya. Nah, saya akan tanya ke UGM dulu yang diberikan kepada saya setelah resmi waktu itu tanggal 15 April, itu berarti bohong gitu. UGM telah melakukan pemberian data yang tidak benar. Demikian juga dengan lembar ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Pak Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta pada saat pertemuan, dan juga pada seorang kader PSI yang menunjukkan itu pada akunnya gitu loh. Jadi artinya kalau itu ternyata yang kami uji itu meragukan kalau itu asli, ternyata hasil lab 4, saya tidak menolak hasil lab 4, tapi sampelnya kita cek apakah sampel yang sama yang kita uji. Kalau ternyata sampelnya beda, saya akan tuntut UGM karena waktu itu memberikan sampel yang tidak benar. Ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini jasa saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, pakai nomornya di kehutanan ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi, Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi distrik ya. Iya. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Gitu. Soal font, ini jadi salah satu juga masalah. Font, Gimana tanggapan Pak? Jadi gini, kalau font kita itu kan terimanya itu bang ijazah ya begini ini gitu. Iya. Dari kalau dibilang kita ini buat atau itu, kita nggak bisa buat. Ya. Ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya, entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis plek gitu. Saya kemarin tanggal 15 April ya, itu diundang oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Di sana itu karena ada TPUA itu ya. Saya ke sana dan memang teman-teman juga membawa ijazah. Kita coba banding-bandingkan ijazahnya ya memang sama, memang begini semua. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi nyatakan palsu, maka kan semuanya itu akan palsu. Oke. Ya, itu. Baik, berikutnya soal dosen pembina kalau tidak salah. Pembimbing, sorry ya. Dosen pembimbing yang sempat juga dipersoalkan. Oke, itu gimana Pak? Kalau saya, pembimbing saya itu namanya dulu ya pembimbing akademik, namanya itu Pak Haryanto almarhum. Kemudian kalau pembimbing skripsi saya itu namanya itu Pak Dr. Joko Marsono. Ya, itu. Ya beliau berdua, beliau ini sudah sepuh gitu. Masih ada kalau Pak Joko Marsono. Nah kalau Pak Jokowi, pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu kalau dalam podcast orang menyebutnya Pak Kosmajo, bukan Pak Kasmujo yang benar. Jokowi memang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 dan karena itu dia memang memiliki ijazah kelulusan dari sana. Fakta-faktanya kan teramat jelas sehingga hanya kebodohan yang bisa menutupinya. Beragam kebohongan tentang dirinya sudah menyebar begitu lama. Tapi kali ini Jokowi memutuskan untuk melaporkan para pengedar kebohongan itu ke polisi. Pantaskah itu dilakukan? Saya rasa sangat pantas. Momen pelaporan itu dilakukannya hanya setelah dia berhenti jadi presiden. Saya percaya dia khawatir bahwa kalau pelaporan itu sudah dilakukannya saat dia masih jadi presiden, aparat penegak hukum akan terpengaruh oleh jabatannya saat itu. Kini setelah dia jadi warga sipil biasa, dia merasa layak untuk melakukan langkah hukum itu. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah sebuah langkah yang sangat masuk di akal. Mereka yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu dengan sangat jelas berusaha menjatuhkan nama baiknya. Dia difitnah, dia dihina. Apa yang dilakukannya bukanlah sebuah langkah terlambat.
Menurut saya ini adalah sebuah bukti kebesaran hati seorang warga yang menghormati hukum di negara ini. Dia melaporkan para penyebar kabar bohong itu karena pertama-tama untuk membersihkan namanya. Terlalu mudah selama ini mereka menuduh Jokowi tanpa bukti. Mereka merasa bahwa Jokowi tak mungkin melaporkan kejahatan mereka. Mereka terlalu percaya Jokowi tidak mungkin melawan. Karena itu Jokowi harus menyatakan pada masyarakat bahwa dia memang lulusan UGM. Sudah berulang kali selama ini berbagai pihak menyatakan Jokowi memang sarjana kehutanan UGM. Pihak fakultas sudah menyatakannya. Teman-temannya sudah bercerita bahwa dia memang ada bersama mereka di Fakultas Kehutanan UGM di tahun-tahun 1980-an. Tapi orang-orang itu terus bilang Jokowi bukan lulusan UGM, ijazahnya palsu. Kebohongan itu terus diulang-ulang sehingga secara perlahan sebagian masyarakat mempercayainya. Ingatlah apa yang dikatakan Goebbels, juru propaganda Hitler di Jerman. Kata Goebbels, kebohongan yang diulang-ulang secara konsisten akan diterima sebagai kebenaran. Karena itu saat ini kebenaran harus diungkapkan di pengadilan. Banyak yang bertanya, apa susahnya sih kalau Jokowi menunjukkan saja ijazah asli kelulusannya? Kenapa sih harus ditutup-tutupi? Jawabannya saya rasa ya karena Jokowi tidak merasa kalaupun dia mengungkapkannya di luar pengadilan, jawabannya itu akan berarti. Dia merasa apa yang dilakukannya tak akan membuat orang berhenti mempersoalkan sang ijazah. Di sisi lain, apa juga hak orang-orang itu meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya? Biar bagaimanapun mereka adalah warga negara biasa yang hanya sedang mencari-cari masalah. Kalaupun mereka berbondong-bondong datang ke rumah Jokowi dan ramai-ramai memintanya menunjukkan ijazahnya, permintaan mereka sama sekali tidak harus diikuti. Alasan mereka untuk melihat ijazah Jokowi sepenuhnya lemah. Saya tak paham siapa yang pertama kali menyatakan ijazah Jokowi palsu dan siapakah orang yang menyebarkan kabar itu. Bagaimana mereka tiba pada dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu? Penyebaran kabar pemalsuan ijazah itu berlangsung begitu saja tanpa bisa dikenali siapa sumber aslinya. Kalau saja orang itu adalah orang yang mengaku dulu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 80-85 dan dia tidak pernah mengenal nama Jokowi, tuduhan itu mungkin bisa diterima. Atau kalau saja orang itu adalah staf yang mengurus administrasi kemahasiswaan di Fakultas Kehutanan UGM, tuduhan itu mungkin perlu ditindaklanjuti. Tapi ini kan tidak. Mereka tiba-tiba saja mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi hanya karena mereka meragukannya. Kenapa ragu? Nggak jelas. Pokoknya meragukan. Pokoknya dianggap palsu. Kalau itu cuma berlangsung sesaat, mungkin tidak perlu dipersoalkan. Tapi ini kan terus diulang tanpa bosan selama bertahun-tahun. Tuduhan ini sudah terdengar sejak 3 tahun yang lalu. Jumlah orang yang mendengarnya dan mungkin mempercayainya sudah jutaan orang. Karena itulah saya rasa Jokowi merasa ini harus dihentikan sekarang. Jokowi berhak atas nama baik. Bila dia membiarkannya, nama baiknya akan terus terganggu atau bahkan tergerus. Alasan kedua adalah soal pelajaran bagi mereka yang berusaha merusak nama baiknya. Pada akhirnya hukum harus ditegakkan dengan cara yang keras dan tegas. Ini bisa jadi pelajaran bagi pihak manapun yang ingin menyebarkan kabar yang memuat kebohongan dan fitnah. Para penyebar fitnah harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindak pidana. Orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, atau Rismond Sianipar tahu persis bahwa apa yang mereka sebarkan adalah kebohongan. Coba lihat tuduhan Rismond Sianipar. Dia menuduh skripsi Jokowi palsu karena lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan tipe huruf Times New Roman yang belum ada di era 1980-an. Padahal Jokowi lulus pada 1985. Jadi menurut Rismond, skripsi Jokowi palsu. Begitu pula ijazah Jokowi diyakininya palsu karena ijazah Jokowi juga menggunakan Times New Roman. 100 miliar % palsu katanya. Tuduhan Rismond ini sudah dibantah Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Menurut Sigit, di tahun 1985 sudah biasa mahasiswa menggunakan tipe huruf Times New Roman terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan.
Fakultas pun biasa menggunakan tipe huruf tersebut pada ijazah mahasiswa. Di sekitaran kampus UGM sudah ada percetakan yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi dengan menggunakan Times New Roman. Menurut Sigit, hanya sampul, lembar pengesahan, dan ijazah Jokowi yang dicetak di percetakan. Sementara seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman masih menggunakan mesin ketik. Apa yang disampaikan Sigit itu adalah penjelasan yang masuk di akal. Masalahnya, Rismond masih terus melontarkan tuduhan tersebut dengan mengabaikan penjelasan Sigit. Mungkinkah Rismond tidak mendengar atau mengetahui penjelasan Sigit? Bisa saja. Tapi kan jawaban Sigit itu menyebar luas di tengah masyarakat, sehingga tidak bisalah Rismond berdalih dia tidak tahu penjelasan Sigit. Intinya, Rismond bisa saja sebenarnya tak menyangka bahwa di tahun 1985 tipe huruf Times New Roman sudah bisa digunakan di halaman sampul, lembar pengesahan, dan ijazah. Tapi ketika sudah ada penjelasan Sigit, Rismond seharusnya menarik tuduhannya itu. Masalahnya, sampai saat ini Rismond masih mengulang-ulang tuduhan itu. Karena itu wajar bila Jokowi akhirnya merasa Rismond harus dilaporkan agar tuduhan itu tak lagi terulang. Kasus Roy Suryo agak berbeda. Dia itu mengambil kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan dua bukti. Pertama, menurutnya kalau skripsi Jokowi itu palsu, maka dengan sendirinya ijazahnya pun palsu. Kedua, dia menggunakan sebuah kopi ijazah Jokowi yang menyebar luas di internet. Menurut analisisnya, ijazah di internet tersebut palsu. Tuduhan Roy ini mengandung dua kesalahan mendasar. Pertama, seperti sudah dikatakan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, tidak ada bukti bahwa skripsi Jokowi palsu. Dengan begitu, tidak bisa dikatakan ijazah Jokowi palsu. Yang kedua, ijazah Jokowi yang beredar secara online pun dengan mudah terlihat sebagai dokumen palsu. Paling gampang adalah dengan memperhatikan posisi foto Jokowi di ijazah tersebut. Foto itu ternyata ditempel di atas cap Fakultas Kehutanan UGM. Jadi di foto tidak terlihat adanya tanda-tanda cap. Tanpa harus jadi ahli, kita semua pasti sudah tahu bahwa itu adalah ijazah palsu. Tapi dengan mengatakan begitu, sama sekali tidak berarti kita bisa mengatakan ijazah Jokowi yang dia gunakan untuk mengikuti pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden adalah palsu. Ada loncatan kesimpulan yang menyengaja. Masalahnya, Roy Suryo terus berkeras bahwa ijazah Jokowi palsu hanya karena adanya rekaman ijazah Jokowi palsu di internet. Hal serupa dilakukan Dr. Tifa. Dia juga hanya menggunakan ijazah Jokowi yang menyebar di internet. Pertanyaannya, apakah Roy dan Dr. Tifa tidak sadar bahwa rujukan dokumen di internet yang mereka gunakan adalah palsu? Saya percaya mereka sadar. Kepalsuan kopi ijazah Jokowi itu sedemikian jelas, sehingga tidak mungkin orang-orang pintar seperti Roy dan Tifa tidak menyadarinya. Karena itu dalam pandangan saya, Roy, Tifa, Rismond terus mengumandangkan tuduhan kepalsuan ijazah itu memang dengan niat jahat. Dan karena itu sudah berlangsung terlalu lama, Jokowi layak untuk saat ini memperkarakannya.